أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, misa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan sifatul huruf hijaiyah secara keseluruhan. Namun pada episode kali ini kita akan membahas sifat tambahan, ya, di mana sifatul huruf yang telah kita bahas kesemuanya adalah pendapat Al-Imam Ibnul Jazari dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dua sifat huruf tambahan, yaitu sifat al-khafa, ya, yang ini merupakan pendapat Al-Imam At-Taibi, ya. Kemudian yang kedua yaitu sifat at-ta'affuf, yang mana ini adalah pendapat Al-Imam Al-Makki. Baik. Nah, dua pendapat ini kita ambil karena ini sangat akan berpengaruh dalam bacaan kita. Jadi mohon kita perhatikan bersama, ini pembahasan yang cukup penting. Yang pertama, sifat al-khafa yang secara artinya adalah tersembunyi, ya. Maksudnya adalah tersembunyinya huruf atau bunyi suara saat diucapkannya. Nah, jadi sudah menjadi sifat asalnya, ya. Huruf ini ketika diucapkan itu tersembunyi, ya, yaitu hurufnya huruf H. Yang pertama huruf H. Yang berikutnya adalah huruf mad dan berikutnya huruf lin, ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf H, baik yang fathah, kasrah, dhammah, sukun, atau huruf mad yang panjang atau huruf lin, maka dia harus diperjelas, jangan dibiarkan menjadi tersembunyi. Nah, ketiga huruf ini terkumpul dalam lafaz hawai, ya, dalam lafaz hawai. Ini bisa dilihat dalam matan Al-Mufid, ya. Nah, ingat, sifat ini bukan untuk dipraktekkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita pelajarin sifat huruf itu untuk dipraktekkan, sifat ini bukan untuk dipraktekkan, tapi malah untuk dihilangkan. Seperti ibaratnya seorang manusia itu mempunyai sifat malas, bawaan sifat malas manusia. Tapi apakah untuk dipelihara? Tidak, tapi untuk dihilangkan sifat malasnya ditumbuh dengan sifat semangatnya. Ini juga dihilangkan sifat khofanya, ditumbuhkan dengan sifat jelasnya, diperjelas, ya. Baik. Ilajul khofa kita kenal dengan ilajul khofa atau menghilangkan atau mengobati penyakit sifat al-khofa pada huruf H, huruf mad dan huruf lin. Baik. Cara mengobati yang pertama yaitu huruf H, ya. Seringkali sebelum kita bahas mengobatinya, seringkali terbaca tersembunyi menjadi seperti ini. Misalnya, ya, kita baca ha menjadi ha, hi menjadi hi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Irrahman. Harusnya bismillahi, bukan hi, ya. Atau qul huwallahu ahad, ya. Enggak, qul huwallahu, bukan hu, ya. Ya, dan seperti itu. Falahu, bukan falahu, ya. Nah, ya, kemudian huruf mad juga gitu, kadang-kadang samar, ya, ketika dibacanya menjadi samar. Maka bagaimana cara mengobatinya? Yaitu pada huruf H yang sukun, cara mengobatinya adalah dengan menyempurnakan sifat hams dan rokhawah, sifat udara mengalir dan suara mengalir. Ihdina. Karena kalau misal nggak disempurnakan menjadi ihdinas sirat, ihdina, ya. Harus ihdina, jelas. Kemudian kedua, pada huruf H yang berharokat fathah, kasrah atau dhammah, cara mengobatinya dengan menguatkan pengucapannya. Ha, hi, hu, bukan ha, hi, hu. Ha, hi, hu, ya. Qul hu, bukan qul hu. Bismillahi, bukan bismillahi, ya, dikuatkan bismillahirrahman, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada huruf H dhamir, H yang dibaca panjang, maka caranya adalah dengan memanjangkan mad silahnya. Misal lahu ma fis samawat,
Karena kalau misalnya nggak disempurnakan panjang matnya menjadi lahu ma fis samawat. Lahu, nggak lahu. Terpanjangkan. Lahu ma fis samawat. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini sebagai latihan kita, silahkan dilihat dan diikutin. Ini contoh hak sukun. Ihdina, alirkan sifat hams dan juga udara suaranya ya rakhawah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dah, jangan wa 'addadah. Dah ya hilang haknya, hati-hati ya. Kemudian pada hak berharokat. Bismillahi, jangan bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan Allahu la ilaha illa huwa. Enggak, ini salah semua. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sempurnakan sifat huruf haknya, jangan menjadi khafa, jangan menjadi tersembunyi ya. Kemudian pada hak dhamir misalnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Khudhuhu bukan la ta'khudhu, enggak. Khudhuhu ya. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bukan lahu ma fis samawat, enggak, lahu ya. Kemudian waw sukun sebelumnya fathah misalnya. Ini untuk yang huruf lin ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya. Jangan tersembunyi, jangan wa amanahum min khawf. Arahkan ke dhammah. Min khawf ya. Jelas bunyi mat linnya jelas ya. Khawf. Jangan khauf ya, jangan terlalu cepat khauf ya, jangan juga menjadi khauf, dan ini berlaku untuk semua. Misalnya idza hadara ahadakumul maut, bukan maut. Nah, enggak jelas maut, perjelas hurufnya, huruf linnya. Kemudian ya sukun sebelumnya fathah ya. Li'ilafi Quraisy فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kurang lebih seperti itu cara melatihnya ya. Jadi diperjelas setiap hurufnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya poin yang kedua dari sifat tambahan ini yang kita sebutkan tadi, yaitu pendapat Al-Imam Al-Makki, yaitu sifat at-ta'affuf. At-ta'affuf artinya secara bahasa adalah mengucapkan huruf atau bunyi f atau uf ya. Maksudnya adalah suara khas yang keluar dari bibir ketika kita mengucapkan huruf fa. Af, fa ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf fa, ini harus disempurnakan bunyi ta'affufnya, bunyi af. Kalau tidak ada, kadang-kadang sebagian karena asal pengen cepat maka menjadi fa. Alam tara kaifa fa'ala fa enggak, fa affa fa'ala ya, disempurnakan. Taib. Namun al-imam dan sebagian ulama mengatakan pada huruf fa itu ada sofirnya, ada desisnya. Tapi al-imam Al-Jazari mengatakan dalam At-Tamhid bahwa ia tidak bisa dikatakan memiliki sifat as-sofir, namun ia memiliki suara khas tersendiri, terutama saat huruf fa dengan huruf mim atau waw ya, bertemu huruf mim atau huruf waw ya, seperti itu. Nah, maka hati-hati untuk kita semuanya, jangan sampai mengucapkan huruf fa menjadi huruf pa atau p ya. Contoh misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa affa. Alam tara kaifa fa'ala fa bukan alam tara kaifa fa'ala enggak fa
Fafa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, seperti itu. Jadi bukan alam tara kaifa fa'ala. Nah, hati-hati ya. Itu bukan lahjahnya Arab ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jazakumullahu ahsan jazak para seluruh pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun kita berada. InsyaAllah kita ketemu kembali di pembahasan berikutnya dalam episode latihan sifatul huruf, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.